Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Afitra, NIM 2001021001 dari kelas 3B Etika Sipil. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang bagaimana cara untuk mengupload dokumen di LPSE. Yang pertama, kita masuk ke menu LPSE dengan login terlebih dahulu atau daftar terlebih dahulu dengan masukkan email, user ID, email, dan password. Selanjutnya kita isi data pelaku usaha, berisi, yaitu pertama ada identitas perusahaan, kemudian ada akta, ada pemilik, ada pengurus, ada tenaga ahli, ada peralatan, ada pengalaman sampai dengan pajak. Nah, selanjutnya kita login ke website sikap ikpp.go.id. Nah, kemudian masukkan user ID dan password yang digunakan untuk login aplikasi SPSE. Setelah itu, pada dashboard sikap, tampilan awal setelah login aplikasi menu sikap, dan setelah itu berisi identitas, izin usaha, kemudian di sini juga nanti akan terlampir halaman edit usaha, berisi jenis izin, nomor surat, berlaku sampai kapan, instansi pemberi, kualifikasi, dokumen, dan klasifikasi. Nah, selanjutnya ada manajerial, di mana manajer sendiri terdiri dari pemilik. Untuk pemilik sendiri itu yang diisi itu nama, jenis kepemilikan, kewarganegaraan, NIK atau nomor paspor, NPWP, saham, alamat, provinsi, kabupaten atau kota. Nah, selanjutnya ada pengurus. Untuk pengurus, untuk menambahkan pengurus pada daftar pengurus, kemudian tampil halaman tambah manajer pengurus, input data pengguna, dan isi sesuai dengan berdasarkan jenis kepengurusan. Selanjutnya untuk akta perusahaan, data perusahaan yang dapat diisi adalah akta pendirian dan akta perubahan terakhir. Jika tidak ada akta perubahan, maka data pada kolom akta perubahan terakhir tidak perlu diisi. Selanjutnya penjelasan setiap file yang ada pada halaman akta perusahaan, yaitu terdiri dari nomor, tanggal surat, dan notaris. Selanjutnya ada SDM sendiri terliput tenaga ahli, yaitu caranya klik tab tenaga ahli untuk mengelola data tenaga ahli. Pelaku usaha dapat menambahkan, mencari, ekspor data, ekspor semua data, melihat detail tenaga ahli, mengubah atau menghapus tenaga ahli. Yang kedua yaitu ada menu tambah tenaga ahli. Untuk menambah tenaga ahli, klik menu tambah pada daftar tenaga ahli, kemudian tampil halaman tambah tenaga ahli, input data tenaga ahli, lalu klik simpan dan menyimpan data. Nah, selanjutnya itu ada namanya tenaga terampil, yaitu caranya klik tab tenaga terampil untuk mengelola data tenaga terampil. Pelaku usaha dapat menambahkan, mencari, ekspor data, ekspor semua data, melihat detail tenaga terampil, mengubah dan menghapus tenaga terampil. Untuk menambah tenaga terampil itu caranya sama seperti tenaga kerja tadi, yaitu klik menu tambah pada daftar tenaga terampil, kemudian tampil halaman tambah tenaga terampil, input data tenaga terampil, lalu klik simpan untuk menyimpan data. Terus untuk yang ketiga itu ada menambah tenaga administrasi, di mana caranya klik tab tenaga administrasi untuk mengelola dan tenaga administrasi. Pelaku usaha dapat menambahkan, mencari, ekspor data, ekspor semua data, mengubah, melihat detail tenaga administrasi, atau menghapus tenaga administrasi. Untuk bagian menu pengalaman, menu ini digunakan untuk mengelola data pengalaman dari pelaku usaha. Pelaku usaha dapat menambahkan, mencari, ekspor data, ekspor semua data, melihat detail pengalaman, mengubah dan menghapus pengalaman. Selanjutnya ada untuk mencari SDM, untuk mencari sumber daya manusia, yaitu klik menu cari SDM untuk menambahkan SDM pada halaman pengalaman. Checklist SDM yang diingin ditambahkan, lalu klik simpan. Nah, penjelasan mengenai isian pada halaman tambah pengalaman yaitu nama kontrak, nomor kontrak, durasi pelaksanaan kontrak atau akhirnya, tanggal serah terima pekerjaan, nilai kontrak, kategori pekerjaan, presentasi pekerjaan, uraian pekerjaan, ruang lingkup pekerjaan, alamat, negara, provinsi, kabupaten atau kota, jenis instansi, nama instansi, provinsi, alamat instansi, telepon instansi, dan keterangan lainnya. Kemudian untuk menu peralatan, menu ini digunakan untuk mengelola data peralatan yang dimiliki oleh pelaku usaha. Pelaku usaha dapat menambahkan,
mencari data, ekspor semua data, melihat peralatan, dan mengubah peralatan. Kemudian berisi pajak, di mana menu ini digunakan untuk pengecekan KSWP, dan juga berisi preferensi. Menu preferensi digunakan untuk mengatur undangan paket tender yang ingin diterima oleh pelaku usaha. Sebagai contoh, pelaku usaha dengan domisili Kota Surabaya dapat melakukan set preferensi undangan tender berdasarkan kota domisili pelaku usaha. Pilih drop down menu akun di pojok kanan atas, lalu pilih preferensi untuk mengubah preferensi. Semoga bermanfaat.